Oktober ya. Masih sampai Oktober dan cukup lama ya, cukup panjang. Ini berarti warningnya udah berapa bulan nih? 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depannya. Berarti apa nih yang kira-kira harus dilakukan oleh musbida nih? Koordinasi. Yang paling utama sih koordinasi. Kita memang harus akui saat ini BNPB ya, BNPB sedang berkoordinasi, sedang fokus dalam penanganan bencana gempa yang terjadi di NTT ya, di Flores, kemudian nggak habis-habis semua. Nggak habis-habis ya, lagi fokus di sana. Tapi yang terkait dengan bencana yang kebakaran hutan ini dan lahan ini juga tidak bisa dilupakan. Jadi semua ya kan banyak ya deputi-deputi yang ada di BNPB ya, berbagi tugas. Siapa yang akan menangani tugas untuk Karhutla, yang akan membantu koordinasi, siapa yang di NTT. Jangan semua terfokus di NTT. Memang saudara kita di NTT juga membutuhkan bantuan. Tapi ini di Kalimantan juga di Kalimantan memang tidak separah, tapi kan impact-nya ISPA, sakit paru-paru apa segala macam kan akan lebih besar juga. ISPA sendiri udah meningkat ya? Udah meningkat. Berapa angkanya? Data resminya belum disebutkan oleh Kemenkes ya. Gitu. Cuman kalau menurut saya sih memang selain waterbombing, terus OMC, modifikasi cuaca, pemerintah daerah juga dengan stakeholder lainnya juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat maupun korporasi yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah ini. Gitu. Karena kan dalam situasi kekeringan seperti ini nih, informasinya bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hutan itu lebih murah gitu. Lebih murah dan lebih biayanya, lebih murah dan lebih mudah. Nah, ini yang harus segera diperketat juga pengawasan di lapangan gitu. Jangan sampai di satu sisi pemerintah melakukan operasi modifikasi, kemudian mengerahkan segala macam pesawat, tapi di sisi lain masyarakat masih membuka lahan atau korporasi membuka lahan dengan cara karhutla gitu. Jangan sampai negara kita disebut negara gagal dalam mengatasi permasalahan ini yang sudah terjadi setiap tahun gitu. Dan itu memang dulu pernah ada kasusnya ya soalnya ya. Makanya kecurigaan itu muncul lagi sekarang ya. Iya. Dan pernah saya nggak tahu ya, mungkin Mas Joni atau Bang Cito, penanganan kasus hukumnya sendiri seperti apa? Kayaknya kita juga jarang juga membaca ya penanganannya. Jadi kayak seolah-olah tidak serius dalam menangani ini. Ya, kalau nggak salah cuma denda berapa gitu ya? Kalau nggak salah. Ya kalau di undang-undang yang baru kan pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dendanya cuma 50 miliar. Nah, kalau misalnya menimbulkan kebakaran segede apapun. Itu kalau penduduk. Tapi kalau korporasi ditambah lagi sepertiganya gitu. Nah, untuk perusahaan yang besar kan denda segitu kecil gitu. Daripada dia harus buka lahannya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang makanya benar. udah mumpung lagi karhutla nih, lagi kering nih, buka lahan seluas-luasnya. Masalah denda nanti tinggal dibayar kan begitu. Itu yang jadi persoalan gitu. Walaupun sudah ada sanksi hukum, walaupun tidak tegas ya susah juga nih. Gitu. Jadi karena memang nggak ada sanksi pidana atau apa ya? Pidananya ada penjara 15 tahun gitu. Nah tapi yang kemarin gimana? Yang kemarin? Nah itu yang menguap gitu aja. Kalau nggak salah kan ada tersangka ya? Iya, kalau yang periode Agustus ini dari Kementerian Kehutanan memiliki data 42 perusahaan penggunaan pemanfaatan lahan. Ini yang sekarang ini? Iya, itu dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana karena melakukan pelanggaran kehutanan di situ. Dan ada 4 tersangkanya dari korporasi tersebut. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri sudah melakukan penindakan, cuman mungkin karena sanksinya ringan atau tidak memberikan efek jerah itu yang membuat terus berulang lagi. Dan sanksinya juga mungkin harus diperberat gitu ya bagi yang melanggar. Itu ya mungkin kecil ya angka segitu ya buat perusahaan. Iya, buat perusahaan kecil semua keuntungan yang didapat. Ya apalagi kan sudah lama kan tinggal di Indonesia. Nah, tapi terus gimana ini kalau misalnya posisinya kayak gini terus ya kemarau tahun depan mungkin juga akan terjadi hal yang sama lagi kayak gitu lagi. Ya, terus gimana dong? Ya, Indonesia kan dicap sebagai negara gagal. Masyarakat berhak nggak sih melakukan apa yang namanya class action gitu ya, gugatan gitu ya. Nah ini gimana pembahasannya sampai sekarang? Ya sebenarnya bisa saja masyarakat melakukan itu, tapi kan memang belum terlihat ya ada gugatan yang diajukan oleh masyarakat karena dampak yang mereka rasakan
ISPA mungkin sampai lama mereka harus radang tenggorokan, batuk gitu ya, karena mengalami infeksi saluran pernafasan gitu ya. Tapi kan belum ada, karena masyarakat masih berpikir ya udah mungkin ya saat ini ya, saya fokus aja dulu deh ke kesehatan saya supaya nggak terpapar lebih parah, lebih berat gitu. Ya itu akhirnya begitu udah padam lupa, hilang gitu. Jadi ya gimana ya, Lagian, sulit juga kita mengatakan. Lagian kalau masyarakat mau mengajukan class action itu kayaknya butuh ada yang gerakin gitu ya. Nah ini kayaknya belum ada tuh yang ke sana ya. Ya tampaknya belum ada ya. Kalau orang per orang misalnya nih sendiri masuk, oke, misalnya satu keluarga, anggota keluarganya ada yang kena ISPA, terus dia mengajukan gugatan class action gitu. Dia sendirian doang ya pasti paham lah. Melawan Iya, gimana gitu kan posisinya. Nah, terus yang apa namanya di daerah lagi infonya nih ya, yang saya dengar itu benar atau enggak nih, tapi perlu cross check lagi ya, bahwa pemerintah daerah juga sepertinya ya itu tadi, meskipun ini sudah terulang berkali-kali, tiap tahun mungkin ada, setiap kemarau ada, tapi mereka tuh masih belum melakukan antisipasi yang cepat gitu ya. Yang kita ambil contoh adalah mengenai pembelajaran jarak jauh dulu misalnya untuk anak-anak sekolah. Jadi mereka tuh anak-anak tuh masih disuruh masuk sekolah meskipun dengan masker, dengan ini ya imbauan masker ada gitu. Nah tapi kita bandingkan nih dengan Malaysia yang meskipun di sana tidak ada kebakaran hutannya di sana, baru asapnya doang yang sampai sana, itu mereka sudah melakukan pembelajaran jarak jauh di Malaysia. Itu menarik sekali. Nah ini sepertinya nih pemerintah daerah kita yang apalagi yang terkena harus juga bergerak lebih cepat juga dalam mengeluarkan kebijakan itu. Memprioritaskan kesehatan masyarakat di situ ya, kesehatan masyarakatnya. Oke, untuk closing Bang Ika, untuk pemerintah daerah setempat yang mungkin bisa lebih cepat lagi bergerak selain koordinasi itu tadi, apalagi? Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina ya dari BMKG itu kan selalu memberikan rilis terkait dengan pantauan titik-titik panas ya, hotspotnya, titik-titik api yang berpotensi akan menyebabkan kebakaran. Artinya pada saat di daerah-daerah itu juga ada BMKG, artinya mereka juga telah menyerahkan informasi tersebut ke BPBD bahkan ke pemerintahan daerah setempat. Nah, seharusnya pada saat menerima informasi itu, pemerintah daerah setempat harus segera berkoordinasi, terutama dari BPBD-nya harus segera berkoordinasi dengan masyarakat yang ada di sekitar atau dengan tugas yang ada di sekitar daerah-daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan tadi, dengan polisi, dengan TNI, untuk benar-benar siap apa antisipasinya. Nah, terkait dengan waterbombing itu kan tinggal koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan BPBD tinggal koordinasi dengan BNPB. Ini kami udah mulai siap nih untuk antisipasi kapan bisa helikopter bisa bantuannya datang ke kami gitu. Ini sebagai antisipasi. Dan kepala daerah seperti tadi langsung ini begitu ada potensi supaya tidak banyak masyarakat terutama anak-anak sekolah yang terpapar ISPA langsung berlakukan saja pembelajaran jarak jauh PJJ. Kita sudah terbiasa kok sejak zaman COVID untuk melakukan itu dulu gitu. Ya udah belajar di rumah saja dulu gitu. Daripada lebih banyak lagi dampak yang kerugian yang akan dialami oleh masyarakat. Betul. Setuju. Om Jani? Ya mungkin pandangannya memang harus berkolaborasi ya dengan semua pihak ya, dari pemerintah daerah seperti yang dikatakan Bang Ika tadi, harus lebih memberikan edukasi atau penyampaian ke masyarakat, antisipasi titik-titik hotspot itu mereka harus berbuat apa, misalnya anak-anak sekolah harus ada PJJ, terus masyarakat diimbau jangan sering keluar rumah, jangan sering beraktivitas keluar rumah, perkantoran juga bisa secara online kerjanya, kemudian juga sinergi Pemda dengan pemerintah pusat diperkuat, antar ini diperkuat lagi, mereka lebih mengutamakan penanganan titik-titik hotspot kebakaran, kemudian bantuan kemanusiaannya seperti apa gitu.
Kemudian mengevaluasi apa yang kurang dari penanganan tahun ini dan tahun depan harusnya seperti apa, biar lebih masif, biar lebih penjagaannya sedini mungkin. Ketika memasuki musim kemarau atau ada perubahan cuaca memasuki El Nino itu langsung diantisipasi, dimitigasi, karena kan semua update informasi dari BMKG itu bisa menjadi pembelajaran. Jadi mereka bisa membaca data tersebut harus melakukan seperti apa gitu. Ya paling nggak mengetahui titik-titiknya ya. Oh ini titiknya ada di sana nih, datengin dulu gitu ya. Iya, Paling nggak ya, untuk tidak membesar dulu kan betul, maksudnya. itu Membesar udah ada asap baru kelabakan. Om Cip, Ya, kalau lihat kalau saya melihatnya ini penanganan masih bersifat parsial ya, masih masing-masing, masih BNPB jalan sendiri, kemudian Pemda jalan sendiri gitu. Kalau penanganan katanya sebelumnya udah di satu di Satgas itu tadi. nah, Udah ya? belum duduk bareng gitu. Harusnya duduk bareng nih antar Yang untuk Kemenkes. sekarang ini. Memangnya kayak kita selesai ini ngopi bareng gitu. Kalau dulu zamannya Pak Luhut bin Sarpanjaitan ya, itu kan Masih ego sektoral ini ya Pak. iya masih ego sektoral. Kalau dulu zamannya Pak Luhut itu langsung diambil alih sama Pak Luhut sebagai Menko Polkam ya. Ini kan Menko Polkam sendiri masih belum kedengeran nih. Terus Menhut juga Raja Juli juga masih belum kedengeran. Dulu waktu zamannya Pak Luhut kan semua langsung dikoordinir. Kemudian bergerak bareng gitu, satu komando gitu. Kalau sekarang kan masih berjalan masing-masing gitu. Nah ini yang perlu diperkuat lagi. Gitu apalagi kita dengar tadi dari Mbak Dina kan bahwa El Nino ini masih panjang nih, masih Oktober panjang gitu. sampai Oktober, ya. Harus segera diantisipasi, jangan sampai menimbulkan dampak-dampak yang lain selain dampak kesehatan juga dampak ekonomi bagi negara ini gitu. Tuh. Tadi nyebutkan Menteri Kehutanan, belum ada omongan ya sama sekali. Sejauh ini belum belum kelihatan belum kelihatan. gitu. Oke, ya mungkin kita yang belum dapat kali ya. Ya. Mungkin berarti Menhut perlu kita undang ke sini nih. Ya, mungkin perlu kita undang. Kita undang untuk kita. Tapi nggak ada yang kita sisain ya, nggak ada yang kita tinggalin ya kalau ngundang Menhut ke sini. Tinggalin kertas Jangan, gitu, jangan ya. Oke, kita cukupkan dulu dokumen pada kali ini. Kalau menurut teman-teman, pertanyaan di judul kita, hutan dan lahan Kalimantan terbakar atau dibakar? Coba tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di dokumen berikutnya.